Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas kami bersama saya Revaldi, saya Ardi. dan saya Richard. Selamat datang di RX Channel. Kali ini kami akan menjelaskan tentang e-business dan e-commerce. Apakah e-business dan e-commerce itu? Mari kita saksikan video berikut ini. Namun sebelum itu jangan lupa like, Komen, subscribe, and share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. semangat belajar, hura! Apakah itu e-business dan apakah itu e-commerce? E-business pada dasarnya berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu electronic business, yang diartikan sebagai kegiatan bisnis dilakukan secara otomatis ataupun semi-otomatis dengan memanfaatkan sistem informasi digital. E-business pertama kali dikenalkan oleh seorang CEO perusahaan IBM bernama Lou Gerstner, yang saat itu merupakan salah satu perusahaan yang melakukan sistem operasional dengan menggunakan teknologi internet. Secara umum, dapat diartikan sebagai kegiatan bisnis yang dilakukan menggunakan seluruh data elektronik, termasuk dalam hal pemasaran internet. E-business juga mencakup seluruh kegiatan atau usaha yang dilakukan dengan bantuan media digital ataupun elektronik, dan juga menggunakan transaksi dan proses dalam perusahaan secara digital, melibatkan sistem informasi, di mana dalam hal ini yaitu kontrol perusahaan, dan tidak termasuk transaksi komersial yang melibatkan pertukaran nilai melintasi batas-batas organisasi. E-business lebih bersifat jangka panjang. Hal ini dikarenakan kegiatan berbisnis bukan hanya meliputi kegiatan mencari keuntungan, melainkan juga meliputi di mana diantaranya kepercayaan, kemitraan, dan juga reputasi. Apa itu e-commerce? Dalam penggunaannya sehari-hari, e-business tidak hanya berkaitan dengan e-commerce saja. Dalam hal ini, e-commerce adalah sub bagian dari e-business. E-commerce adalah seluruh kegiatan yang mampu melibatkan transfer dana secara elektrik, pertukaran dasar secara elektrik, sistem manajemen inventory secara otomatis, dan juga sistem pengumpulan data secara otomatis. Hanya membutuhkan spesifikasi dan kemampuan analisa dari segi penjualan dan transaksi saja. E-commerce merupakan perdagangan yang dilakukan secara elektrik, yang berarti perdagangan elektrik yang mencakup proses pembelian, penjualan, transfer atau pertukaran produk, layanan atau informasi melalui jaringan komputer, termasuk internet. Transaksi bersifat komersial antara organisasi ataupun individu dan memiliki jangka pendek. Penyebab kegagalan bisnis dan e-commerce yang pertama, tidak ada komitmen yang utuh dari manajemen puncak. Yang kedua, penerapan e-bisnis tidak diikuti oleh proses change management. Yang ketiga, tidak profesionalnya vendor teknologi informasi yang menjadi mitra bisnis. Yang keempat, buruknya infrastruktur komunikasi. Yang kelima, tidak selarasnya strategis teknologi informasi dengan strategis perusahaan. Yang keenam, adanya masalah keamanan dalam bertransaksi. Yang ketujuh, kurangnya dukungan finansial. Yang kedelapan, belum adanya pengaturan yang mendukung dan melindungi pihak-pihak yang berinteraksi atau disebut dengan cyber law. Yang terakhir, menggunakan target jangka pendek sebagai pijakan investasi e-bisnis. Bagaimana tantangan yang dihadapi? Yang pertama, kultur dan kepercayaan. Yang kedua, ketidakjelasan hukum. Yang ketiga, digital signature. Yang keempat, uang digital atau cyber money. Dan yang terakhir, deregulasi. Adapun faktor-faktor keberhasilan, yang pertama, e-bisnis dan strategis organisasi. Yang kedua, pembeli dan inbound logistik. Yang ketiga, operasi internal sumber daya manusia dan infrastruktur. Yang keempat, outbound logistik. Yang kelima, penjualan dan pemasaran. Dan yang terakhir, pelayanan dan dukungan purna jual. Dengan catatan, seluruh data pembelian yang dilakukan oleh subunit perusahaan yang berbeda akan bisa dipusatkan sehingga akan kemungkinan perusahaan untuk bisa menetapkan total pembeliannya. Adapun contoh-contoh beberapa e-bisnis dan e-commerce yang menggunakan aplikasi digitalisasi masa kini. Yang pertama ada Lazada, yang kedua Shopee, yang ketiga jakarta.com, yang ketiga Traveloka, dan yang terakhir eBay. Sekian dan terima kasih.